Aduh. Untung kita mainnya di dalam ya. Coba kalau kita main di luar tuh. Hujan kan? Iya. Iya. Waduh. Kamu lagi buat apaan nih, Dek? Lagi buat apa nih? Istana. Istana? Bagus. Kalau kamu? Benteng. Benteng. Wah, bagus-bagus ya. Teman-teman udah ada. Loh kok ditinggal sih pamannya? Ya, abis main pamannya ditinggal deh. Paman, Ibu. lagi ngapain kok sendirian? Bukannya sendirian, tadi sih sama-sama anak-anak lagi main. Tapi mereka langsung pergi aja begitu, mainannya ditinggalin. Ya paman yang beresin jadinya. Nggak diberesin ya? Mereka tidak membereskan mainan ini, Padahal langsung kan pergi. itu dia, padahal kan harusnya diberesin ya nggak sih siap habis main? Itu. Aduh yaudah deh kalau gitu paman silakan beresin. Ya. Aku mau nyapa pemirsa dulu ya. Halo pemirsa, ayah, bunda dan bapak ibu guru tercinta. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Saya Novita Eji dan juga paman Atu kembali menemani Anda tentunya ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas seputar pijakan, dimulai dari pijakan lingkungan, lalu pijakan sebelum bermain, pijakan selama bermain. Hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas pijakan setelah bermain. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentunya seputar tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, 3 pijakan sudah kita pahami dengan baik. Dan sekarang waktunya kita untuk kembali belajar atau mengetahui tentang pijakan yang terakhir, yaitu pijakan setelah bermain. Ibu Siti Juleha sudah kembali bersama kami, seorang pengajar yang akan menjelaskan kepada kita tentunya seputar pijakan setelah bermain. Apa kabar Ibu Juju? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya Ibu Juju ya. Nah Ibu Juju, ini mungkin kita tahu ya permasalahannya anak-anak, anak-anak saya, anak-anak di sekolah, dan mungkin Ibu Juju juga pernah mengalami ya. Dimana kalau abis bermain pasti mereka tuh suka membiarkan mainannya begitu aja, gak diberesin, digeletakin begitu aja. Nanti padahal berikutnya kalau mau main nyari-nyari deh repot. Nah itu emang biasa dilakukan ya? Itulah pentingnya aturan bermain ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebaiknya guru atau orang tua di rumah atau di sekolah memberi pijakan dulu sebelumnya. Itulah pijakan awal main itu harus dibahas. Aturannya dulu yang dikenalkan. Kembali lagi ke pijakan sebelum bermain dan selama bermain ya. Iya. Oke. Nah mungkin satu juga nih ya, mungkin kita kan sekarang akan membahas langsung tentang pijakan setelah bermain. Ini apa sih yang dimaksud dengan pijakan setelah bermain Ibu Juju? Oke, pijakan setelah bermain itu pijakan meriwayat kembali. Nah, ketika anak-anak setelah bermain, apa sih yang sudah dilakukan anak setelah bermain? Recalling kembali. Itu biasanya kalau di sekolah ya, itu ada runtutannya. Jadi ada urutannya ketika dia selesai main. Biasanya ketika waktunya habis bermain, guru menginformasikan waktunya, misalnya berapa menit lagi waktu beres-beresnya. Kita boleh memberikan pilihan, mau 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Oke. Kalau di rumah mungkin, kalau di rumah karena tidak struktur ya seperti di sekolah, dengan waktu yang anak langsung main, mungkin pijakannya ada yang terlewat. Kita bisa lihat, oh ya nak, waktu bermainnya mau sampai jam berapa? Sekarang misalnya jam 6. Sedikit lagi mau jarum panjangnya sampai ke berapa? Jadi berikan kesepakatan supaya ketika kita mengingatkan waktunya beres-beres, anak-anak sudah sepakat. Oh ya, kalau jarum panjangnya sudah ke angka 7 misalnya, nanti kita waktunya beres-beres ya. Ini tujuannya apa Ibu Juju seperti itu? Yang tadi membentuk kerangka berpikir anak, bekerja tuntas, start and finish. Nah, jadi dia selain memberikan peluang kepada dia untuk bekerja tuntas, dia di sana belajar.
Belajar tanggung jawab ketika beres-beres, merapikan kembali mainannya ke tempatnya. Kemudian dia bisa mengklasifikasi ketika, oh mainan ini di mana ya tempatnya? Misalnya bermain balok. Oh ada bentuk segitiga, temannya di mana nih bentuk segitiga? Di raknya ada. Biasanya kalau di sekolah kami ya menggunakan rak, kemudian diberi gambar bentuknya. Segitiga, kemudian silinder, segi empat, bentuk setengah lingkaran, itu kita berikan. Biar ketika anak beres-beres, dia langsung bisa menempatkan ke tempatnya ya. Silakan. Anak kemudian mengklasifikasi, di sana anak juga belajar matematik. Oke, baik. Ibu Juju, ini obrolan kita menarik sekali ya memang ya. Jadi memang penting sekali untuk kita kembali menjelaskan dari awal, mengingat kembali bahwa ada peraturan yang sudah kita sepakati. Betul. Ini tujuannya adalah supaya di saat pijakan setelah bermain ini sampai, kita sudah sampai di tahapan selesai bermain, anak-anak kembali diingatkan akan peraturannya supaya mereka bisa juga ya lebih tertib dan membereskan permainan-permainannya ya. Wow, seperti bekerja itu. tuntas dan tanggung jawab. Bekerja tuntas dan tanggung jawab itu adalah tujuannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Ibu Juju juga masih akan tetap bersama kami, jadi tetaplah di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, mari kita lanjutkan obrolan kita seputar pijakan setelah bermain, tentunya masih dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ibu Juju, kita lanjutkan. Tadi ibu kan sempat mengutarakan bahwa tujuan dari pijakan setelah bermain ini salah satunya untuk melatih anak bekerja dan juga berpikir tuntas. Maksudnya apa tuh Bu? Oke, maksudnya anak diberikan kebebasan untuk memilih alat main yang sudah ditata oleh si guru atau orang tua di rumah. Kemudian anak beradaptasi dengan alat, menemukan sendiri, menggali sendiri apa yang didapat dari hasil bermain. Misalnya kalau di rumah misalnya dia bermain sepeda, mengayuh, belajar mengayuh sepeda, kemudian dia menemukan hal-hal yang misalnya aku seimbang kalau dengan dua kaki. Kalau kakinya satu di tanah aku tidak seimbang. Itu dia menemukan sendiri. Kalau belok aku harus berhati-hati, seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, anak memberikan informasi ya kepada orang tua. Untuk di sekolah juga seperti itu. Aku sudah selesai mainnya. Kemudian si orang tua menggali, apa yang kamu sudah temukan tadi? Aku main ini, aku menemukan ini, ternyata kalau harus mau belok tuh hati-hati. Kemudian setelah selesai bermain, Bu aku sudah selesai. Yuk kita beres-beres, rapikan. Kira-kira di mana simpan sepedanya? Di mana simpan mainannya? Seperti yang tadi sudah ditata si orang tua. Jadi mengembalikan. Nah itulah urutan dari ketuntasan anak. Jadi kesimpulannya anak dibiasakan untuk bekerja tuntas. Jadi Ibu mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan kalau anak itu penting sekali memiliki disiplin yang tinggi. Betul ya Bu ya? Betul. Kalau punya anak kreatif tapi tidak memiliki disiplin, itu juga ya percuma ya Ibu ya. Jadi mereka tahu membereskan harus taruh di mana lagi ya. Iya, terus apalagi mainnya balok, misalnya punya balok. Jadi kita beri label. Nah, kemudian anak bisa mengklasifikasi di mana tempatnya dan si orang tua ikut terlibat dalam beres-beres itu. Yuk Dek, waktunya sudah habis, kita beres-beres yuk. Nah, bekerja sama. Yuk cari di mana ya tempatnya. Nah, saling bekerja sama mengisi rak itu. Jadi tertata seperti semula. Oke. Ibu Juju, jadi apa manfaat dari pijakan setelah bermain yang bisa kita bangun nih untuk anak-anak kita nih? Oke, manfaatnya cukup banyak. Yang pertama itu membangun kemampuan anak untuk mengingat kembali apa sih yang telah dilakukannya. Oh tadi aku sudah main ini, dia meriwayat kembali. Oh aku tadi sudah main ini dan aku sudah menemukan sesuatu. Kemudian yang kedua, memperkuat konsep yang telah ditemukan anak ketika bermain. Bu, misalnya dia bermain mencampur warna. Asik ya bermain warna. Ketika anak menemukan, oh iya warna kuning dicampur biru menjadi hijau. Wah, ada warna baru. Tinggal si orang dewasa atau guru menginformasikan, oh warna baru hijau, kuatkan kuning campur
biru menjadi hijau. Itu konsepnya dikuatkan untuk anak. Jadi anak dapat mengingat kembali setelah praktek langsung dan dikuatkan oleh orang dewasa. Manfaat yang lain dari pijakan setelah bermain. Yang kemudian mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Ya, jadi dia menceritakan itu ekspresi dia, menceritakan gali apa yang sudah ditemukan. Dia berekspresi dan reseptif ya. Itu mengolah bahasa ketika dia menceritakan aku sudah dapat ini, aku sudah menemukan ini dengan ekspresifnya dia, dengan merespon kembali apa yang sudah didapatnya, kemudian meriwayat kembali dari penyerapan informasi yang sudah dilakukan yang ketika dia temukan yang lalu. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial, yaitu bekerja sama. Ketika dia beres-beres, yuk kita beres-beres. Itu ada pekerjaan yang butuh kerjasama, itu adalah interaksi sosial mereka. Misalnya kalau di rumah dengan orang tuanya, kalau di sekolah dengan gurunya atau dengan temannya, kalau di rumah dengan kakaknya mungkin. Bekerja sama untuk menyimpan kembali mainan ke tempatnya. Ya, jadi penting sekali untuk mengembangkan juga kemampuan anak untuk bersosialisasi juga ya Bu ya. Iya betul. Lalu Ibu? Selanjutnya mengembangkan kemampuan pengendalian diri. Maksudnya? Ketika dia menyimpan itu butuh rasa sabar, ketelitian, seperti itu. Menyimpan pada tempatnya, tidak terburu-buru, seperti itu. Jadi butuh sangat butuh kesabaran. Kemudian Bu? Mengembangkan kemampuan matematika dengan cara mengklasifikasikan alat dan bahan main sesuai dengan bentuk dan jenisnya serta kegunaannya. Misalnya baskom dibentuk dengan baskom, yang baskom urutan baskom, piring dengan piring, mangkok dengan mangkok. Misalnya bentuk balok segitiga dengan bentuk segitiga sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Kemudian mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Nah, sikap tanggung jawab dan disiplin itu dengan bekerja membereskan kembali itu adalah melatih dia untuk bertanggung jawab, merapikan kembali. Ya, jadi bertanggung jawab dengan alat yang sudah dimainkannya. Jadi bertanggung jawab, menyimpan kembali, merapikan kembali sampai seperti semula ya sebelum ditata. Jadi dirapikan pada tempatnya. Waduh, udah lengkap banget ya Bu. Ada lagi Bu pasti ya? Ya, membiasakan bekerja tuntas. Nah itulah urutannya ya. Jadi setelah anak beres-beres, jadi dia setelah main dia harus bertanggung jawab tuntas sampai ke tempatnya semula. Ada start, ada finish. Ada start and finish. Satu permasalahan yang sering saya hadapi terhadap anak-anak saya yang mungkin juga dihadapi oleh Anda para orang tua di rumah ya. Biasanya anak itu setelah bermain sulit sekali ya diminta untuk membereskan mainan yang sudah dia mainkan. Ini gimana caranya ya supaya mereka tuh ya setelah main ya harusnya langsung diberesin gitu. Memang sangat sulit sekali apalagi kalau tiba-tiba dia harus langsung beres-beres. Nah, biasanya lagi asik-asiknya, lagi sedang fokus dia bermain, sedang asik bermain. Tiba-tiba kita bilang, oh waktu beres-beres, otomatis anak menjadi buyar. Oh, aku kan masih main, aku kan asik, seperti itu. Jadi kita butuh waktu untuk masa transisi beres-beres itu. Nah, sementara apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk menciptakan pijakan setelah bermain? Biasanya ketika waktunya habis, ya teman-teman, waktunya sudah habis, waktunya beres-beres. Boleh sambil bernyanyi, beres-beres, ayo beres-beres. Seperti itu. Jadi guru atau orang dewasa ikut terlibat. Yuk, waktunya sudah habis, kita beres-beres. Langsung kemudian guru atau orang dewasa menginformasikan ketika melihat anaknya sudah siap beres-beres. Oh, alhamdulillah, ada yang sudah menyapu, ada yang sudah meletakkan pada tempatnya. Kita berikan ungkapan. Jadi memasukkan nilai-nilai agamanya juga, boleh seperti itu konsep yang masuk. Oh, alhamdulillah, sudah bertanggung jawab menyimpan pada tempatnya. Nah, berarti kita bisa memotivasi anak dengan cara sambil bermain ya Ibu ya? Tentu saja bisa. Misalnya ketika kita memberikan informasi waktunya habis, nah Dek, waktunya sudah habis, mobilnya Bunda masukkan ke dalam garasi. Masuk. Nah, anak nanti mencontoh ibunya. Oh betul, betul. Menyusul kembali seperti itu.
Nah, ayah bunda dan juga bapak ibu guru tercinta, memang segala sesuatunya harus direncanakan secara matang ya. Dan ini juga termasuk setelah anak juga selesai bermain, supaya mereka juga belajar bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan tentu saja setelah bermain ya memang harus dibereskan lagi mainannya. Seperti itu ya pemirsa ya. Baik pemirsa, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan. Dalam pijakan setelah bermain yang dapat dilakukan oleh bapak dan ibu guru diantaranya, satu, meminta siswa untuk membereskan mainan dan alat yang dipakainya. Dua, meminta siswa menceritakan pengalaman bermainnya sambil menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan. Satu. Kalau yang ini? Yang ini? Untuk apa ya? Iya, untuk pel. Apa untuk apa namanya? Ini kalau ada yang basah-basah ditutup kayak ini katanya. Tiga, kemudian guru menutup kegiatan dengan berdoa bersama dan jangan lupa membagikan buku komunikasi sebelum pulang. Baiklah pemirsa Insan Cerdas Berakhlak Mulia, jangan kemana-mana dulu, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar pijakan setelah bermain setelah pesan-pesan berikut ini. Mari kita lanjutkan lagi obrolan kita di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita sudah mengetahui ada 4 pijakan yang harus diperhatikan di saat anak akan bermain. Pertama dari pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan di saat bermain, dan pijakan setelah bermain. Nah Ibu Juju, dari keempat pijakan tersebut, mana sih yang paling penting Ibu? Oke, semuanya sangat penting. Karena dari awal sampai akhir itu udah ketuntasan kerja anak. Oke, jadi anak belajar tuntas itu dari pijakan awal sampai pijakan akhir. Jadi di sana anak belajar berkarakter, mendisiplinkan diri, belajar disiplin, belajar aturan di sana. Jadi dengan pijakan 4 itu memudahkan orang dewasa juga untuk mengajak anak-anak berdisiplin. Kayaknya ya pemirsa, setelah kita ingat-ingat mungkin Anda juga sambil kembali mengingat-ingat zaman saya TK, mungkin zaman pemirsa juga TK. Kita belum mengenal metode pijakan, mulai dari pijakan lingkungan, sebelum main, saat bermain maupun setelah bermain. Sebenarnya sejak kapan sih metode ini diterapkan? Oke, sebetulnya pijakan itu hasil dari penelitian Vygotsky ya. Vygotsky penelitian bahwa bermain itu mempunyai pijakan. Kemudian ada model pembelajaran.